Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menggunakan aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini kita akan membuat contoh pembuatan tabel, ya. Baik, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan buka dulu aplikasinya, yaitu pengolah angka Microsoft Excel, ya. Oke, dari ini kita pilih toolbar view ini, ya. New, ya. Kemudian kita pilih new blank workbook, ya. Nah, ini kita coba akan membuat contoh tabel, yaitu data siswa. Namun ya oke. Namun sebelum itu kita ganti nama sheetnya ini, ya. Kita ganti profil siswa. Oke. Perlu diketahui bahwasanya untuk memulai pekerjaan, lebih baiknya kita tanpa ragu menentukan lokasi pada bagian sel kiri atas, ya, langsung mulai dari A1 ini, ya. Oke, kita mulai. Misalnya kita akan membuat nomor di sini, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, jenis kita singkat aja, jenis KLM, ya, SKLM, jenis kelamin, kemudian tanggal, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, ya. Kemudian nama ayah, nama ibu, ya. Oke. Nah, kita lihat bahwasanya di sini lebar kolomnya itu sama. Nah, karena nanti ini di sini ini memiliki lebar kolom yang berbeda sesuai dengan medan data atau banyaknya data yang kita inputkan nantinya. Misalkan di sini adalah yang paling banyak ini adalah alamat yang paling panjang, ya. Kemudian yang paling pendek ini adalah nomor. Misalkan ya kita tinggal geser. Kalau kita menggeser ke arah kiri itu menunjukkan bahwasannya kolom itu kita kecilkan. Kalau kita menggeser ke arah kanan seperti ini, maka itu menunjukkan kolom itu dilebarkan. Cara menggesernya adalah kita klik pada pertemuan antara kolom A dan kolom C. Misalkan ini contohnya, ya. Nah, seperti ini pada headernya, bukan pada bagian ininya. Pada header ini, ya. Oke. Kemudian untuk yang jenis kelamin ini tanggal lahir, tempatnya, kemudian tanggal lahirnya, nama ayah, kemudian nama ibu, ya. Oke. Setelah itu untuk menentukan tinggi barisnya juga, ya, kita bisa geser ke bawah ini, ya. Apa namanya ini pembatas antara baris satu dengan baris yang kecil ini pada header barisnya ini. Kita analisa bahwa pada satu sel ini, sel lama ini, kita lihat bahwasanya posisi sel lama ini berada di bagian kiri bawah. Kita coba untuk kita tengahkan, ya, dengan mengklik ini, ya, center, ya. Kita lihat di sini pada alignment ini, ya. Di sini pada posisi horizontalnya ini adalah sudah center. Namun ada masalah bagaimana kita menengahkan antara atas dan bawah. Nah, untuk menengahkan bagian atas dan bawah ini, kita klik lagi pada bagian alignment, pada vertikal ini, ya, kita klik center, ya. Nah, sehingga tampilannya lebih sesuai pada sel, yaitu terletak pas tengah antara kanan kiri dan atas bawah. Nah, untuk melakukan hal ini, untuk menghemat waktu, langsung kita blok aja semuanya. Kita pilih alignment, ya, center untuk horizontalnya, kemudian vertikalnya adalah center. Maka secara keseluruhan akan sama, ya. Berikutnya kita akan membuat nomor, ya. Kita buat nomor 1, nomor 2 di sini. Nah, untuk membuat nomor ini di Microsoft Excel ini, karena pada Microsoft Excel ini memiliki fasilitas copy drag, ya.
copy drag ya. Jadi mengcopy dengan menggeser ya. Caranya adalah kita buat pada sel pertama ini angka 1 misalkan, pada berikutnya adalah angka 2. Kemudian kita blok dua-duanya. Setelah itu kita lihat di sini. Di sini terdapat titik di bawah ini, bagian kanan ini kita geser ke bawah. Nah, kita bisa menentukan berapa banyak angka yang akan kita buat secara berurutan. Nah, seperti tampak ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan bahwasannya apabila kita memilih sebuah sel ini, kemudian pada baris tepinya kita tarik seperti ini, maka dia akan memijat. Apabila kita menarik garisnya ini pada sel yang terpilih ini dengan menekan tombol kontrol ini, secara bersamaan, maka fungsinya akan mengcopy. Ya. Kemudian kelebihan lain dari Microsoft Excel ini tidak hanya mengurutkan ya, tidak mengurutkan dari kecil ke besar. Sebenarnya kita bisa buat misalnya di sini kita buat 100 misalnya 100 ya. Kemudian di bawahnya ini kita buat misalnya 93 ya. Kemudian kita urutkan, kita blok dua-duanya. Nah, ini bisa secara langsung akan mengcopy secara terurut yaitu selisih 7 ya, minus 7 ya. Seperti ini. Ataupun kita bisa membuat dalam bentuk angka desimal, misalnya angka 0,59 yang bawah ini misalnya 0,78 misalkan. Ini ya. Ini selisihnya 2, berapa. Kita copy. Maka secara otomatis akan melanjutkan sistem. Kemudian selain itu Microsoft Excel juga melengkapi dengan dictionary. Contohnya misalnya kita akan membuat nama hari dalam bahasa Inggris ya, syaratnya harus dalam bentuk bahasa Inggris ya. Misalkan di sini saya mengetikkan Wednesday, hari Rabu ya. Wednesday. Nah, kalau kita copy maka dia akan melanjutkan. Minimal adalah 3 kata ya. Wednesday ya. Maka sistem akan melanjutkan. Ini contoh. Kemudian selain itu juga hari, nama, bulan ya dalam bentuk bahasa Inggris Desember ya, misalkan. Nah, maka akan melanjutkan ke Jan, Februari, March ya. Apabila kita mengetik dalam bahasa Indonesia maka tidak akan terbaca. Desember tidak akan terbaca. Beda dengan Desember. Karena dictionary atau di sini pustaka katanya ini sudah terprogram menggunakan bahasa Inggris. Baik, itu kelebihan daripada kita menggunakan Excel ya. Kita lanjut ya. Kemudian setelah kita membuat kolom headernya ini nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal, dan hasil, kita akan membuat border. Border itu adalah garis ya. Garis pembatas antar sel ya. Garis pembatas antar sel ya. Kita jelaskan, perjelas ya. Menggunakan ini ya, klik pada toolbar border ini ya, kita klik all border, maka semuanya akan ditampilkan ya. Di sini ditampilkan garis-garis antar selnya. Kemudian kita blok, kita buat link pada bagian header judul kolomnya ini. Kita buat beda pada garis bawahnya ya. Kita klik more border misalkan. Khusus pada bagian bawah ini kita buat tebal misalkan ya. Jadi hanya di sini saja ya. Seperti itu ya. Hanya di bawah baris headernya saja, header kolomnya saja yang tebal. Misalkan di bagian luarnya ini, di bagian luar seluruh tabel, hanya batasan bagian luar kita buat tebal juga ya. Yang lain kita buat tidak ya. Kita klik. Nah, ini hanya batasan bagian luar saja. Maka hasilnya seperti yang terlihat di monitor ini. Berikutnya adalah untuk memberi shading. Shading itu adalah warna background pada masing-masing selnya ini. Kita blok misalkan, tinggal kita pilih ini ya. Fill color ya, tentukan shadingnya misalkan abu-abu misalkan, atau mungkin kita bisa buat warna berbeda. Di sini misalnya kita buat biru agak tua misalkan seperti itu biar terlihat pembeda ya. Nah,
Jika terdapat permasalahan, misalkan ada satu kolom yang terlupakan dan kolom itu mestinya terletak antara nama, nomor, dan nama. Misalkan nomor induk siswa. Bagaimanakah caranya? Apakah harus membuat dari awal? Jawabannya adalah tidak. Caranya bagaimanakah? Caranya adalah dengan memilih header kolom. Misalkan di B ini, antara A dan B kita tempatkan kolom baru, yang itu kolom nomor induk siswa. Kita klik di sini insert ya. Kemudian langsung kita berikan nama NIS nomor induk siswa. Nah, itu. Kemudian pada jenis kelamin, misalkan ini pada jenis kelamin ini jenis kelamin ini terlalu lebar karena pada isian jenis kelamin ini hanya diisi objek L untuk perempuan, laki-laki, perempuan adalah P. Jadi mubazir sekali. Nah, caranya bagaimanakah? Ya, caranya untuk header kolomnya terlalu panjang, kata-katanya bisa kita putar. Kita pilih dari sini atau dari alignment ini ya. Kita klik ya. Di orientation ini kita putar ke atas. Kemudian kelebihannya kita geser, kita sempitkan seperti ini. Karena isiannya itu hanya berupa laki-laki sama perempuan. Seperti itu. Kemudian saya contohkan ini adalah tahun 2023. Misalnya nomor induknya adalah 23 bulan 3 misalnya 001. Misalnya Anita Wulandari. Alamat Krejengan. Alamat di sini adalah Krejengan ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan. Tempat lahir alamat Krejengan. Tempat lahir adalah Probolinggo. Tanggal lahirnya adalah 12 Desember misalkan tahun 2010 misalkan seperti itu ya, 2010. Nama ayah misalnya Rahmat, ibu misalnya Sundari misalkan seperti itu ya. Untuk nama-nama selanjutnya ya bisa dilanjut sendiri di sini ya. Namun secara garis besar untuk membuat kolom baris itu seperti ini. Untuk membuat tabel itu adalah seperti ini. Kemudian untuk hal lain, misalkan kita akan menambahkan kolom baris, ya misalkan ada nama antara nama Anita Wulandari, misalnya di sini ada nama Ainul Yakin, misalnya Ainul Yakin, ya, alamatnya misalnya Kerasaan, laki-laki, kemudian sama Probolinggo, tanggal lahirnya misalnya beda bulan, misalkan hanya beda bulan, ya, tanggal 12 bulan 11 tahun 2010 misalkan nama orang tuanya adalah Abdullah, ibunya adalah Suhartini ya, seperti itu. Maka ini misalnya nomor induknya ini adalah yang berurutan, yaitu hanya menambahkan 2 di sini. Nah, seperti itu. Misalkan antara Anita Wulandari dan Ainul ini terdapat nama lain, semestinya namanya ini di antara antara Ainul, antara Anita sama Ainul Yakin. Bagaimana Kak? Caranya adalah sama persis dengan yang kita lakukan untuk menambahkan pada judul header kolom, yaitu untuk NIS. Caranya kita pilih barisnya di sini, kita klik insert, maka secara otomatis akan muncul baris baru antara nomor 1, nama nomor 1, record nomor 1 yaitu Anita Wulandari, dan record nomor 2 yaitu Ainul Yakin. Berikutnya adalah kita tinggal menentukan nomor urutnya, misalkan seperti ini ya, tinggal kita buat ulang di sini urutnya, hanya tinggal mengcopy ke bawah. Kemudian untuk judul, nah permasalahannya di judul, karena kita sudah tidak menempatkan judul tadi di awal, karena kita memulainya dari ujung kiri atas. Bagaimanakah untuk menambahkan judul? Caranya adalah tidak terlalu sulit. Langkah yang barusan kita lakukan bisa kita lakukan ulang. Kita letakkan pada sel kiri atas, kemudian kita klik insert ya, atau klik pada baris ini, klik insert. Misalkan kita akan memasukkan 5 baris sekaligus, kita pilih pada header row ininya, header barisnya ini kita pilih insert, maka secara otomatis akan muncul 5 baris di atas. Nah,
Kalau misalnya terlalu berlebih ya bisa kita hapus, kita pilih kembali barisnya, kita akan delete. Kita akan buat judul misalkan profil data siswa SMP N1 Keraksaan tahun 2023 misalkan ya. Kemudian kita tengahkan. Nah, kita tidak bisa menengahkan ini ya. Kenapa? Karena ini melampaui beberapa sel. Untuk menengahkan dengan melampaui beberapa sel itu kita blok dulu selnya. Kita akan menggunakan menu atau toolbar match and center. Jadi menggabungkan beberapa sel dan menengahkannya seperti itu ya. Maka secara otomatis akan terletak ke tengah. Kemudian kita bisa atur jenis hurufnya sesuai dengan keinginan. Misalkan kita atur juga ukuran, warnanya pun juga bisa kita tentukan ya. Kemudian misalkan di sini ya terdapat kayak semacam penjelasan ya, penjelasan memiliki dua kolom ya. Misalkan di belakang ini kita membuat pernyataan, keterangan misalkan ya. Lulus atau tidak lulus misalkan di sini. Bagaimanakah cara membuatnya ya? Cara membuatnya itu tidak terlalu sulit ya. Kita buat saja di sini adalah keterangan ya. Baik. Keterangan ini memiliki dua submenu ya. Ya kita tambahkan saja barisnya di sini. Klik insert ya. Seperti itu kita geser ke atas seperti ini ya. Di sini lulus, tidak, gagal ya. Misalkan seperti ini. Nah, bagaimanakah pengaturannya ya? Kita pilih masing-masing ini ya. Kita match ya. Kita match. Nah, kalau secara bersamaan ini kayaknya bisa ternyata ya. Jadi kita menekan tombol kontrol, kemudian kita pilih ini ya. Nah, kemudian di match. Nah, atau kita lakukan satu persatu ini ya. Kita gabung antara sel atas dengan yang sel bawahnya. Kenapa kita lakukan hal semacam itu? Karena pada kolom terakhir ini, pada header kolom terakhir ini ada keterangan, di mana keterangan ini memiliki sub ya, yaitu lulus dan gagal ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tengahkan saja ini ya, kita gabung antara kiri dan kanan dan kiri misalnya. Kita tentukan lagi posisinya tengah ya, secara keseluruhan ya. Kemudian warnanya kita buat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur kembali ya. Bordernya kita buat sama karena ini berubah. Kita buat all border ya. Khusus untuk bagian luarnya kita buat bordernya itu adalah lebih tebal daripada bagian dalamnya ya. Kita tentukan ini. Kita pilih pada bagian tepi, maka ini akan berlaku hanya di bagian tepi saja. Atau di bawah yang terpilih ini kita buat sama seperti itu. Kemudian kita pilih, nah ini seperti itu ya. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, kemudian akan kita lihat hasil cetakannya seperti apa. Oke, kita lihat ini ya. File, sebelum itu kita simpan dulu ya. Kita pilih file, save ya. Kita simpan di lokasi yang kita inginkan. Misalnya kita akan simpan di local drive, yaitu drive C misalkan, atau di dokumen. Tentukan di dokumen. Kita beri nama. Misalnya data siswa SMP N1 Keraksaan. Ya, oke, seperti itu. Setelah kita simpan, misalnya kita akan melihat tampilan layar sebelum dicetak, istilahnya preview di sini ya. Kita klik di sini, ada namanya print ya, di print. Nah, di sini ada namanya preview ya. Di sebelahnya akan ditampilkan preview ya. Ini adalah tampilan ketika dicetak seperti ini. Loh kok terputus? Karena besarnya teks itu melebihi dari ukuran kertas yang kita miliki. Untuk mengatur itu, kita pilih dahulu jenis printernya ya. Setelah itu, kita tentukan ukuran kertasnya. Misalnya kita menggunakan A4. Nah, ini kita pilih A4. Kemudian posisinya kita buat, karena ini melebar, misalkan ya kita buat landscape ya. Kalau ini memanjang istilahnya portrait, kalau melebar landscape atau tidur istilahnya.
Kalau dikira masih tidak cukup, bisa kita atur di sini, marginnya kita kecilkan ya. Kita tampilkan ya, ini tombol margin ya. Kita geser ke arah kiri untuk menambah margin. Batas kiri kertas dengan batas teks sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya juga kita kurangi ya biar masuk semuanya ya. Nah, bagian bawah juga gitu ya. Nah, namun masih ada beberapa di sini kita cek di sini ternyata masih terbagi menjadi 4 halaman. Kita lihat ada sisa ya yang belum masuk. Bagaimanakah caranya untuk supaya masuk? Kita pilih di sini page setup. Dari page setup ini adjust. Kita pilih adjust. Prosentase ini kita kecilkan ya. Misalnya kita coba 90 ya. Maksudnya apa? Teks itu kita kerutkan, kita kecilkan ya sehingga muat pada satu kertas ini. Nah, ini sudah mulai masuk semua ini ya. Ini sudah mulai masuk. Kemudian tinggal kita tengahkan. Tengahkan teks ini supaya tampak di tengah antara kanan kiri kertas. Bagaimanakah caranya? Kita pilih di scaling ya tadi, di setup tadi ya. Di margin ini, nah, di bagian horizontal ini kita centang. Nah, ini kita lihat ini tampilan previewnya. Jika waktu kita centang dia akan menengah. Nah, seperti yang tampak. Kemudian kita kembali ya. Nah, setelah itu kita simpan ya. Nah, siap teks yang sudah kita buat siap untuk dicetak. Nah, itulah materi kita hari ini cara membuat tabel menggunakan pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.